ada nggak pengalaman seputar mungkin cedera tulang atau patah tulang atau yang menyangkut-nyangkut ke kesehatan tulang seperti itu kan? Makin lama makin bungkuk gitu. Sampai sekarang bener-bener tidur hanya bisa miring. Jadi dia udah nggak bisa telentang gini kan, karena harus perlu lurusin punggung tulang belakangnya. Jadi dia harus miring gitu. Udah itu aja sih. Makanya aku langsung kayak, aduh mudah-mudahan jangan sampai. Lantas bagaimana sih untuk kita itu bisa mencegah osteoporosis nih dokter? Nah, sebenarnya untuk mencegah itu sendiri gampang banget sih. Dengan kita aktif bergerak, kita mulai rutinkan olahraga, itu salah satu upaya untuk mencegah osteoporosis yang pertama bisa kita lakukan ya. Selain itu, kita bisa mencegah dengan mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D3. Ya tentunya dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan kalsium ya. Semua viewers dan subscribers Alo Dokter, selamat datang di Alo Talks, sebuah podcast dari Alo Dokter yang akan membahas seputar informasi kesehatan langsung bersama para ahlinya. Pastinya akan berguna banget nih buat kamu semua yang menyaksikan Alo Talks. Penonton setia Alo Talks di rumah pernah denger nggak nih tentang penyakit osteoporosis? Pastinya udah ya. Nah, penyakit ini katanya bikin kepadatan tulang kita berkurang, jadinya mudah keropos sehingga jadi lebih rapuh dan mudah patah. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nih, katanya ada sekitar 10% masyarakat Indonesia atau kurang lebih sekitar 27 juta orang yang menderita osteoporosis. Wow, berdasarkan data tersebut juga ditemukan kalau penderita osteoporosis pada wanita mencapai 2 kali lebih banyak daripada pria. Wah, berarti kita sebagai cewek-cewek nih perlu lebih waspada dong ya sama penyakit yang satu ini. Makanya di episode Alo Talks kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut soal penyakit tersebut dengan tema berjudul Lebih Beresiko pada Wanita, Yuk Cegah Osteoporosis. Tentu aja saya nggak bakal sendirian di sini karena udah ada 2 pembicara yang akan menemani saya di Alo Talks episode kali ini. Yang pertama ada Dr. Sheni Agustin dari Alo Dokter. Halo, apa kabar dokter? Hai Loren, apa kabar juga nih? Baik dokter, Iya. sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Seneng banget nih saya bisa diundang di sini, kita ngobrol-ngobrol bareng tentang topik hari ini menarik banget ya, osteoporosis pada wanita gitu. Nah, apalagi kita cewek-cewek juga ya kebetulan Iya, di bener sini ya. banget. Gak sabar nih nanti kita mau kulik lebih jauh ngobrolan kita sama Dr. Sheni. Nah, selain Dr. Sheni, kita juga kedatangan bintang tamu yang merupakan seorang presenter dan aktris yang aktif di media sosial. Aku kayak sering lihat juga nih postingannya lagi olahraga nih. Halo, apa kabar Kori? Halo Loren. Iya, nah ini Kori Pamela, bintang tamu kita hari ini yang pasti aku mau tanya dulu nih, sekarang lagi sibuk apa aja nih Kori? Sebelumnya halo Loren, halo Dr. Sheni. Aku sibuknya masih ngurus suami, ngurus anak-anak. Kalau suaminya satu ya, jadi ngurus suami, ngurus anak-anak sama kerja gitu. Olahraga juga. Nah, itu juga sepertinya rajin ya olahraganya ya. Wah, Kebetulan iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih ya siap. soal olahraganya juga. Oke, nah kayaknya pembahasan Alo Talks hari ini bakal seru banget. Makanya teman-teman stay tune terus ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel YouTube Alo Dokter supaya bisa tahu kalau ada konten kesehatan terbaru yang di-upload di channel ini, oke? Nah, pas banget nih kita ada bintang tamu dan aku sekarang mau nanya nih tentang osteoporosis gitu ya. Kita tanya langsung yuk ke Kori. Kori, sebetulnya apa sih yang ada di pikiran kamu ketika mendengar osteoporosis? Osteoporosis sebenarnya kalau secara awam sering kita denger ya dok ya Loren ya gitu. Tapi kebetulan karena emang ini aku ngalamin tante, uak atau bude ya kakaknya mama itu osteoporosis dan dia memang sudah tidak muda. Jadi asumsinya adalah bahwa osteoporosis itu hanya bisa mengenai penyakit yang bisa mengenai orang yang sudah lanjut usia gitu. Terus udah gitu aku juga taunya osteoporosis itu karena kekurangan kalsium dan olahraga bisa meminimalisir akan terkenanya osteoporosis. Bener nggak dok? Kayak gitu? Kayak gitu doang sih taunya ya. Sekedar taunya sih kayak gitu sih secara umumnya gitu. Nah mungkin kita bisa tanya langsung nih ke dokter gitu. Sebetulnya dari yang kita ketahui, yang saya ketahui juga seperti Kori ya gitu. Memang itu tulang gitu, ada hubungannya juga bisa dicegahnya dengan olahraga. Terus harus minum kalsium, vitamin D dan lain sebagainya. Tapi apa sih dok definisi osteoporosis itu sendiri? Nah, jadi sebenarnya yang dibilang sama Kori sebenarnya udah
banyak benernya sih ya, karena osteoporosis itu adalah satu kondisi di mana kepadatan tulang itu berkurang. Jadi tulang akan menjadi rapuh dan lebih mudah patah. Saat kita masih muda, kemampuan sel-sel tubuh kita untuk meregenerasi atau membentuk sel yang baru termasuk tulang itu baik banget gitu. Tapi seiring bertambahnya usia, terlebih setelah kita berusia lebih dari 35 tahun, kemampuan tubuh dan terutama tulang untuk meregenerasi sel-sel itu jadi melambat atau menurun gitu. Nah, kondisi ini yang biasanya dibilang kan, makanya kalau makin tua makin beresiko. Memang usia itu salah satu faktor resiko untuk terjadinya osteoporosis. Tapi jangan takut karena tidak hanya usia yang menyebabkan terjadinya osteoporosis. Masih ada beberapa faktor lain yang bisa dimodifikasi untuk meminimalkan terjadinya osteoporosis. Oh, berarti tapi emang bener ya dok, berarti usia itu adalah salah satu faktor kan? Berarti salah satu faktor itu udah pasti nggak sih lansia, apalagi wanita itu pasti mengalami osteoporosis atau enggak gitu? Atau gimana dok? Oke, jadi kita langsung masuk aja ya ke faktor resikonya. Sebenarnya ada 2 faktor resiko untuk terjadinya osteoporosis, yaitu faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Nah, tadi yang seperti disebutkan Kori bahwa usia itu tidak bisa dimodifikasi atau tidak bisa dirubah kan, itu masuk salah satu faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Nah, selain usia, faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi itu juga ada jenis kelamin. Seperti yang disebutkan Kori juga tadi bahwa budenya, uaknya wanita ya, berarti itu salah satu faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi juga. Selain itu, faktor ketiga yang tidak bisa dimodifikasi adalah riwayat keluarga. Maksudnya, mereka yang mempunyai riwayat keluarga penderita osteoporosis, kemungkinan untuk menderita osteoporosis itu jauh lebih besar. Nah, memang seperti saya sebutkan juga sebelumnya ya, bahwa tidak selalu usia itu mempengaruhi karena ada faktor yang bisa dimodifikasi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan faktor yang bisa dimodifikasi nih. Beberapa faktor yang bisa dimodifikasi itu pertama dari gaya hidup ya. Gaya hidup yang malas gerak atau tidak banyak bergerak atau sedentary lives itu merupakan salah satu faktor resiko yang bisa dimodifikasi sebenarnya. Nah, selain gaya hidup yang malas bergerak, malas olahraga, kebiasaan merokok dan juga minum alkohol itu juga menjadi salah satu faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Kemudian ada juga faktor resiko yang bisa dimodifikasi itu dari nutrisinya. Seperti yang disebutkan, selama ini kan kita ketahui bahwa kalsium itu sangat penting untuk mencegah osteoporosis. Padahal bukan cuma kalsium loh. Kalsium yang tinggi itu memang penting, tapi vitamin D, khususnya D3 ya, itu sangat penting untuk membantu penyerapan kalsium yang bisa menjaga kesehatan tulang dan gigi. Jadi bisa mencegah osteoporosis juga. Nah, selain itu ada juga beberapa kondisi seperti mereka yang mengalami penyakit tiroid atau menderita sindrom Cushing, itu ada masalah dengan tiroidnya ya atau dengan hormonnya, itu bisa juga dimodifikasi dengan cara diminimalkan atau dikontrol dengan kontrol ke dokter seperti itu. Oke. Terus ada juga sih beberapa kondisi medis lain seperti gangguan penyerapan makanan atau gangguan pola makan misalnya anoreksia, itu juga bisa dimodifikasi. Caranya dengan diminimalkan, yaitu kontrol seteratur mungkin ke dokter. Terus konsumsi obat-obatan terutama kortikosteroid dalam jangka panjang itu juga berpengaruh. Makanya kita tidak disarankan untuk konsumsi obat tanpa konsultasi dengan dokter gitu. Dan faktor resiko terakhir yang bisa dimodifikasi itu adalah kondisi medis khusus. Mereka yang menderita hemofilia atau leukemia itu memang lebih beresiko untuk mengalami osteoporosis. Tapi dengan kontrol yang bagus itu bisa diminimalkan resikonya seperti itu. Loren, mau tanya lagi boleh ya? Dok sekalian ya dok ya. Nih tadi kan kalau katanya yang tidak dapat dimodifikasi adalah salah satunya umur dan gender kan. Nah berarti kalau umur kita kan sekarang masih muda nih dok. Muda nggak ya? Nggak muda-muda banget sih dok gitu. Tapi belum lansia lah ya. Itu sudah bisa terlihatkah tanda-tanda osteoporosis sebelum kita masuk ke lansia? Jadi bisa dicegah gitu. Oh ini kayaknya aku misalnya aku ngilu-ngilu atau aduh kayaknya aku pegel-pegel nih berarti aku mau menuju osteoporosis gitu. Bisa nggak sih dok dideteksi sedini mungkin? Oke. Memang beda ya kalau kita bilang flu gejalanya batuk pilek gitu ya. Osteoporosis gejalanya apa sih gitu kan? Osteoporosis sebenarnya terjadinya itu perlahan dan seringkali tidak ada gejala.
Dan baru nampaknya itu saat terjadi masalah. Saya bilang di sini terjadi masalah adalah ketika terjadi retak atau patah tulang yang penyebabnya sepele, bisa dibilang mungkin dia kesenggol aja patah tulang atau retak. Nah, kalau patah tulang atau retak kan kita biasanya taunya dengan ada memar, nyeri atau bengkak, bahkan anggota tubuh yang mengalami patah tulang atau retak itu tidak bisa digerakkan gitu. Tapi tidak hanya itu. Kita bisa juga melihat gejala osteoporosis itu dengan adanya perubahan postur tubuh. Maksudnya adalah kita kan biasa bisa berdiri tegak gitu ya. Semakin bertambah usia, kita kan melihat biasanya makin bungkuk ya. Nah, adanya perubahan postur itu bisa menjadi salah satu pertanda dari gejala osteoporosis. Selain itu, penyusutan tinggi badan. Kan kadang sering nih kita nih, waktu saya SMA kayaknya beratnya tingginya 165, sekarang kok jadi 163, salah kali. No, itu harus diwaspadai karena ada penyusutan itu menandakan adanya pengurangan massa dari tulangnya sendiri. Nah, satu lagi nih yang kadang bikin was-was ya, kan dibilang mengenai tulang. Jadi adanya nyeri punggung setelah jatuh, yang jatuhnya biasa aja gitu sebenarnya, tapi nyeri banget gitu. Kita perlu waspada itu, karena bisa jadi itu adalah patah tulang sebenarnya yang kita nggak sadar gitu. Nah, untuk memastikan apakah benar nggak sih patah tulang, tetap saya sarankan kembali untuk periksa ke dokter. Jadi walaupun kita tidak mengalami sakit yang aduh banget-bangetan gitu ya, tetap baiknya dicek ke dokter apakah kita mengalami cedera tulang, apakah atau mungkin juga cenderung ke osteoporosis gitu. Betul. Tapi tadi dari penjelasan dokter saya jadi deg-degan juga nih dok ya. Karena kan kita pikirnya mungkin itu kekurangan kalsium, ternyata bukan hanya faktor itu. Dan kita bisa secara tidak sadar terkena osteoporosis dong ya dok ya. Kalau mungkin saya ke Kori dulu deh. Kori ada nggak pengalaman seputar mungkin cedera tulang atau patah tulang atau yang menyangkut-nyangkut ke kesehatan tulang seperti itu kok? Kebetulan pernah, tapi memang belum pernah sampai. Kalau gigi yang patah itu termasuk tulang nggak dok? Gigi sebenarnya salah satu nyambung sih ya, gigi dan tulang biasanya ya. Jadi aku pernah dulu kerja terus udah gitu pas lagi JR jatuh dari panggung 3 meter dok. Waduh. Alhamdulillah sih nggak ada yang patah ya, cuma memang giginya pernah patah gitu. Tapi ya itu ya wajar kayaknya sih dok ya, 3 meter ya dok, bukan karena osteoporosis harusnya. Tapi memang karena kebetulan olahraga dok, jadi kemungkinan untuk cedera entah di tulang ataupun di sendi itu akan lebih besar dok, karena olahraga itu bisa kayak lompat-lompat, kalau landingnya pas nggak bagus, bisa kecetit gitu dok. Nah itu yang mungkin aku sering ngalamin. Tapi so far sih kalau untuk yang kena tulang patah atau retak jangan deh, belum sih. Aku cuma pernah pengalaman si Bude itu aku aja yang makin lama makin bungkuk gitu, sampai sekarang bener-bener tidur hanya bisa miring, jadi dia udah nggak bisa telentang gini kan, karena harus perlu lurusin punggung tulang belakangnya, jadi dia harus miring gitu. Udah itu aja sih, makanya aku langsung kayak aduh mudah-mudahan jangan sampai gitu. Nah itu kan berarti agak ngeri ya dok ya, kalau tadi dari sisi kita sebagai gendernya juga perempuan, kemudian usia yang sudah pasti juga berpengaruh terhadap turunnya hormon estrogen gitu. Lantas bagaimana sih untuk kita itu bisa mencegah osteoporosis nih dokter? Nah sebenarnya untuk mencegah itu sendiri gampang banget sih, dengan kita aktif bergerak, kita mulai rutinkan olahraga, itu salah satu upaya untuk mencegah osteoporosis yang pertama bisa kita lakukan ya. Selain itu kita bisa mencegah dengan mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D3. Ya tentunya dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan kalsium ya. Kemudian untuk mereka yang merokok sekarang stop rokok deh ya. Terus kalau bisa juga tidak mengonsumsi alkohol, dan bagi mereka yang sudah lansia, khususnya yang memasuki masa menopause, sebaiknya rutin kontrol ke dokter, karena nanti dengan kontrol ke dokter akan diberikan penanganan yang tepat, termasuk dengan peresepan hormon pengganti itu. Nah untuk lansia sendiri kan biasanya dibilang ya lansia itu mau olahraganya apa sih, pasti terbatas gitu kan, karena badan saya udah nggak fleksibel dulu gitu. Sebenarnya olahraga itu justru penting banget buat lansia. Selain mencegah osteoporosis, dia bisa juga membantu untuk melatih keseimbangan, kelenturan, dan juga koordinasi gitu. Sebenarnya banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan lansia. Kalau kita bilang paling gampang jalan-jalan aja di komplek itu paling gampang, nggak usah lari gitu ya. Terus kalau memang memungkinkan punya sepeda, boleh bersepeda. Dan kalau bisa olahraga berenang,
boleh silahkan berenang atau mungkin bisa melakukan yoga atau tai chi, silahkan, nggak masalah. Jadi banyak sebenarnya optionnya ya dok ya? Bener. Ada juga yang bilang gini dok, boleh ya aku tanya ya? Iya silakan. Banyak nanya nih tentang tamu. Monggo. Bener nggak sih dok yang bilang kalau semakin banyak anaknya, semakin besar kemungkinan osteoporosis karena kalsium dari Diserap tubuh ibunya Diserap anaknya lewat ASI gitu Iya, ya katanya ya. Gitu, bener nggak sih dok? Oke, sebenarnya ini mitos yang banyak banget di masyarakat Nah, ya. Tuh. Jadi sebenarnya bukan kaitan sama punya anak dan menyusui, tapi lebih ke arah pemenuhan nutrisinya. Karena kan salah satu faktor yang bisa dimodifikasi tadi saya sebutkan adalah pemenuhan nutrisi ya. Jadi dengan kita mencukupi vitamin D dan kalsium itu sangat penting dan bisa membantu banget untuk mencegah. Jadi meskipun menyusui anaknya 3, anaknya 5, mau berapapun, kalau asupan kalsium dan D3 ini terpenuhi, nggak masalah gitu. Oke, sementara kita kalau hamil pasti kan rata-rata OB-GYN meresepkan gitu ya sedari hamil salah satu vitamin ya yang memang oke. Jadi asal kalsium intake-nya aman, seharusnya jumlah anak berapapun juga tidak berpengaruh ya, Yes, dok ya. betul banget. Aman dong ya. Aman. Tambah lagi apa kita Bu? Nah tapi kalau tadi ya ngobrol-ngobrol ke Kori juga nih, kan kamu bilang itu membantu ya olahraga yang sering kamu lakukan. Mungkin boleh di-share dong, Kori olahraganya apa aja gitu. Iya, jadi benar ya dok ya, olahraga tuh bisa meminimalisir kemungkinan bisa terkena osteoporosis. Betul banget. Gitu ya, jadi kalau aku olahraganya sekarang ini lagi sering tuh adalah kadang body pump. Body pump tuh kayak angkat beban gitu, tapi memang bebannya nggak terlalu besar, tapi head to toe, jadi mulai dari shoulder, back, pokoknya semuanya, leg ya. semuanya pokoknya kena gitu. Dan itu emang repetisinya yang banyak, bukan bebannya yang besar. Atau body combat tuh lebih ke kayak campuran Muay Thai, boxing gitu, banyak-banyak. Nah ini nggak pakai beban gitu. Jadi biasanya tuh aku combine dua itu, karena katanya yang bagus olahraga itu weight train dulu, abis itu kardio gitu. Jangan cuma kardionya aja, karena kita kan asumsinya selama ini yang olahraga yang bisa menghabiskan lemak gitu, melunturkan lemak adalah kardio. Padahal weight train itu ternyata lebih lama, jangka panjang gitu. Efeknya ke badan bisa setelah olahraga bisa 24 jam masih ngebakar katanya. Kalau misalnya sih kardio cuma aja. pas saat itu doang. Ketika lagi olahraga gitu ya. Iya. Oke, tapi ini berarti dua-duanya high intensity ya. Pantesan ini selalu cerah ceria seperti warna kita hari ini. dan energik gitu ya. Iya, tapi kalau misalnya kita kembali ke dokter, sebetulnya olahraga jenis apa sih dok yang bagus untuk mencegah osteoporosis? Apakah tadi seperti yang Kori lakukan dari body pump, kemudian mungkin yang energik gitu ya, ada zumba dan lain-lain, atau yang mungkin lebih low impact seperti yoga dan lain sebagainya dokter? Sebenarnya kalau mau dibilang olahraga apa, semua olahraga bagus ya, karena memiliki tujuan dan area yang dilatih itu berbeda-beda gitu. Tapi kayak kita tahu biasanya kan kalau yang menggunakan beban, weight training, itu kan biasanya identik dengan cowok. Bahkan cewek kadang dibilang jangan weight train, nanti badan kamu jelek jadi kayak cowok. Tapi ternyata enggak loh. Justru yang bisa membantu untuk mencegah osteoporosis itu kita harus mengikut sertakan olahraga yang dengan beban. Karena dengan menggunakan beban kita ngelatih otot dan tulang kita gitu. Kan tulang kita tuh istilahnya kayak fondasi tubuh kita ya. Kalau fondasi kita kuat, ya tubuh kita juga akan enak, gerak-gerak pun akan lebih leluasa gitu. Jadi jangan lupa untuk menyertakan olahraga yang menggunakan beban ya mulai sekarang. Wow, menarik banget nih. Karena kan kayak mungkin semacam konsepnya kayak makan apel untuk melatih gigi supaya kuat gitu ya dok. Ternyata justru bukan di alem-alem otot, tapi harus justru dilatih gitu ya. Oke. Nah gimana dengan tadi kalsium intake, kemudian vitamin D itu seberapa besar sih peranannya dalam mencegah osteoporosis? Oke, jadi kayak yang kita tahu ya, tadi kan Kori nanya gigi itu nyambung nggak sih sama tulang? Masih saudara kalau saya bilang ya, saudara jauh sepupu mungkin dia ya. Nah, kalsium ini sebagai pembentuk atau mineral yang diperlukan untuk menjaga dan tetap menyokong kesehatan tulang dan gigi gitu. Nah, gimana caranya untuk mengoptimalkan penyerapan kalsium itu sendiri? Dengan vitamin D gitu. Kita makan makanan yang tinggi kalsium misalnya dari susu dan produk olahannya, sayuran hijau atau mungkin ikan sarden, ikan salmon. Bisa, tapi kita bantu penyerapannya supaya lebih optimal itu
dengan menggunakan vitamin D dari makanan. Biasanya itu dari jamur atau dari telur, itu yang paling gampang kita dapat ya. Nah, vitamin D dari makanan ini di dalam tubuh akan dirubah menjadi bentuk aktifnya vitamin D3. Nah, nanti dengan vitamin D3 ini dia akan mengoptimalkan penyerapan kalsium dan juga fosfor. Oke, jadi selain olahraga tuh mengkonsumsi makanan seperti yang tadi vitamin D, kemudian kalsium itu juga perlu ya dok ya? Manfaatnya apa sih dok? Boleh dijelaskan buat kita? Oke, jadi seperti yang kita bilang tadi ya, bahwa tulang dan gigi itu memerlukan kalsium sebenarnya untuk tetap terjaga kesehatan dan fungsinya gitu. Nah, untuk mengoptimalkan penyerapan kalsium ini sendiri, itu kita memerlukan vitamin D dari makanan. Contohnya kita bisa bilang kalau vitamin D itu kita bisa dapat dari jamur dan telur gitu ya. Kalau kalsium ya gampangnya kita konsumsi aja susu dan produk olahannya. Atau bisa juga dari sayuran hijau, sarden, dan ikan salmon. Nah, kalau vitamin D3 ini sendiri itu akan membantu penyerapan dari kalsium dan juga fosfor. Selain itu, kita juga memerlukan glukosamin yang bisa mengoptimalkan kesehatan tulang dan sendi, karena glukosamin itu sendiri adalah komponen penting untuk membangun tulang rawan dan persendian kita. Nah, bener kan dugaan aku, semua yang dokter bilang tadi itu terdapat di produk andalan aku. Ini nih Loren yang aku percaya banget, apalagi kalau bukan Femi Estrokal. Nah, Femi Estrokal ini adalah suplemen kesehatan tulang dan sendi yang dapat membantu kesehatan tulang dan sendi. Pas banget kan, mementingkan kesehatan tulang itu penting banget. Apalagi untuk kita atau viewersnya dari Alo Dokter nih yang nggak sempat untuk olahraga, harus tetap disempetin loh. Nah, penting ya menyempatkan olahraga. Tapi ngomong-ngomong kandungannya ada apa aja sih, Kori? Nah, Femi Estrokal ini tinggi akan kalsium sebanyak 500 mg yang berguna untuk meningkatkan kekuatan dan juga kepadatan tulang. Nah, terus ada juga nih glukosamin 250 mg yang berguna untuk menjaga kesehatan sendi dan mengurangi peradangan pada sendi. Nggak cuma itu aja, ada juga nih vitamin D3 yang bekerja untuk membantu penyerapan kalsium. Dan Femi Estrokal ini adalah suplemen rasa yogurt yang enak dan cocok banget dikonsumsi buat yang alergi susu. Ayo, ada yang alergi susu? Pas banget nih minum Femi Estrokal. Oke, waduh banyak banget nih kandungan yang pastinya berguna banget nih untuk tubuh kita dan bisa mencegah osteoporosis ya. Kelihatannya rasanya enak lagi nih kan, rasa yogurt. Cara penyajiannya gimana, Kori? Nah, ini juga gampang banget. Aku kasih tahu ya. Cara minumnya itu gampang banget, tinggal diseduh aja. Caranya larutkan 1 stick pack dengan 300 ml air. Kemudian diaduk sampai larut deh. Oh iya, Femi Estrokal ini juga aman loh dikonsumsi bagi penderita diabetes, kolesterol, dan sakit asam lambung. Tapi ini untuk yang lagi hamil atau lagi menyusui, sebelum konsumsi Femi Estrokal sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter, jadi biar lebih aman. Ih, gampang banget ya bikinnya. Tuh, tadi sambil dengerin kamu aja aku udah langsung bikin dan udah jadi nih. Aku cobain dulu ya. Silakan. Oke. Gimana? Enak loh, segar, ya ampun rasa yogurtnya itu terasa banget. Jadi memang udah sehat, bisa dinikmati dan sangat menyegarkan tubuh ya. Aduh, ini kayaknya aku harus nyetok juga deh di rumah. Ini ngomong-ngomong cara dapetnya gimana sih, Kori? Bisa didapatkan di mana? Dan kayaknya nih aku bawa pulang aja ya. Boleh. Nanti aku kasih ya. Iya. Nah, pas nih untuk Loren dan juga viewers Alo Dokter, aku kasih tahu kalau cara mendapatkan Femi Estrokal ini gampang banget, bisa langsung dicek dan ada loh di marketplace kesayangan kamu. Jangan lupa di check out. Wah, oke, udah saya masukin tas semua nih, udah saya bawa nih ya. Thank you ya, Kori, oleh-olehnya. Nah, pas banget juga pemirsa, kita saat ini sudah ada di penghujung acara Alo Talks, episode lebih beresiko pada wanita, yuk cegah osteoporosis. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Dr. Sheni ada pesan-pesan dan kesimpulan nggak nih dok buat para pemirsa setia yang sudah mantengin Alo Talks episode kali ini? Oke, jadi memang osteoporosis atau tulang keropos itu lebih sering terjadi pada lansia atau pada mereka yang lanjut usia ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kondisi ini terjadi pada anak-anak atau dewasa muda. Nah, kita sebagai wanita, khususnya yang sudah memasuki masa menopause, itu lebih beresiko karena ada pengaruh dari penurunan hormon estrogen. Untuk tandanya sendiri, sebenarnya osteoporosis ini tidak menunjukkan gejala sampai terjadi kelainan atau terjadi masalah. Itu biasanya kita temukan adanya cedera berupa patah tulang atau retak.
biasanya kita menemukannya itu dengan tanda nyeri, memar, bengkak, dan juga anggota tubuh itu tidak bisa digerakkan. Nah, selain itu, osteoporosis juga bisa kita ketahui dengan adanya perubahan postur, kemudian adanya penyusutan tinggi badan, dan juga nyeri punggung setelah jatuh. Tapi nggak usah takut karena osteoporosis tidak semata-mata dari usia saja loh. Kita bisa memodifikasi atau meminimalkan nih resikonya, yaitu dengan memenuhi nutrisi kita. Nutrisi yang harus kita penuhi itu adalah kalsium dan vitamin D3. Dan lebih bagus lagi kalau dilengkapi dengan glukosamin. Selain didapatkan dari makanan, bisa juga konsumsi suplemen yang sudah mengandung ketiganya. Selain dengan mencukupi nutrisi, kita juga bisa melakukan pola hidup sehat, yaitu dengan rutin olahraga dan tidak merokok. Oke, jadi kuncinya dari pemenuhan nutrisi yang tadi ada kalsium, vitamin D, lebih lengkap lagi kalau ada glukosamin ya dokter ya, dan juga menerapkan pola hidup sehat itu juga wajib dong tentunya ya untuk kita semua ya. Baik, terima kasih banyak kalau gitu Dokter Sheni atas sharing-sharingnya yang sangat bermanfaat untuk kita semua viewers di rumah, dan juga untuk Kori nih, terima kasih atas waktunya ya, udah boleh ngobrol-ngobrol. Baik, nah pemirsa, kalau begitu terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini, sampai jumpa lagi di Alo Talks episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Alo Dokter. Hidup sehat bersama Alo Dokter. Dadah!